Woi, lu pada tahu FKY nggak? FKY yang lagi ngadain kompetisi podcast itu, Ah, serius? yang tentang misteri. Iya Serius? serius. Ayolah ikutlah. Iya. Enaknya Iya. duduk dulu kali ya. Serem juga nih. Udah gelap pinggir-pinggir jalan gini. Rawan kelitih. Ayo. Iya. Duduk dulu Balik. sambil Pinggir kali lagi nih. gitu. Aduh. Balik lagi nih. Bijis. Selamat datang di WhatsApp Bijis. Kali ini beda nih episode kita. Karena Iya. Udah ada gambarnya nih. ya karena apa nih belakang nih gitu kan. Ada apa nih? Iya. Jadi Banyak pohon rindang. jadi kita kali ini beda sama episode lainnya karena kita akan membahas Bahas apa tuh? bahas apa yo? Duh, kayaknya Kita serem akan- nih. Aduh, ngebahas yang kembar-kembar nih. Aduh, janganlah. Kembar. kalau gitu. Kita akan bahas misteri di Yogyakarta. Oh, Jogja. Tapi cuma satu doang ya, karena di Jogja itu misterinya banyak gitu loh. Nah, sebelum Iya kita sih. mulai, gue mau nanya dulu ke lu pada nih, atau enggak yang dengerin podcast ini, pernah nggak sih udah pernah nggak kalian ke Jogja? Pernah. Nanya siapa nih? Pernah. Kayak lu Gua? dua lah. Gue ya. Oh, gue sih pernah beli babi ya. Wah, Bapia. Bapia patok nih. Kalau lu Gus pernah ke Jogja? Apa lu orang Jogja ya? Berhubung orang tua gua orang Jogja ya, jadi ya sering lah ke Jogja. Oke. Setahun sekali lah ya. Ya, setahun sekali lah. Nah kan terlepas dari kalian udah pernah atau belum ke Jogja nih, kalian udah tahu kan lah, udah kayak kenal banget gitu sama budaya misteri di Jogja gitu, kayak ada. Maksudnya kita mau bahas misteri Jogja nih. Iyalah, kan dari tadi gue bilang. Pantesan serem nih. Iya, pantes serem ya. Pantesan agak suasananya ini ya. Nah, iya. Gelap-gelap gini, dingin. Jadi kita di sini doang. kayak ini ya, kayak di suatu acara TV gitu. Tenan. Jadi di sini kita mau ceritain legenda pohon beringin kembar yang ada di daerah alun-alun kidul. Yang ini ya. Ngabulin gitu mitos ya. Mungkin beberapa teman yang dengerin ini juga udah pada tahu kan yang sama legenda pohon ini. Ya, udah. Ini sih udah jadi kayak ikonnya dari ini ya, alun-alun kidul tersendiri gitu. Iya. Pasti banyak lah orang tahu, orang bukan orang Jogja aja tahu. Kayak gua gitu, kayak pendatang aja gue tahu gitu. Oke. Tapi sebentar dulu deh. Apa? Kita belum kenalan kayaknya nih. Kayaknya beneran bakal banyak penonton baru nih. Kayaknya belum tahu kita siapa. Mungkin gue dulu ya. Bisa. Oke. Gue Rama. Gue founder di WhatsAppis. Dan gue kurang tahu nih Jogja. 2 orang ini mungkin tahu ya. Coba samping gue siapa nih? Samping mana nih? Samping mana? Samping mana dulu nih? Ya, gue bagus. Gua nih, gantiin apa gimana nih? Iya. Udah. Iya. Udah gitu doang. Bagus. Udah cukup ya. Bagus aja. Panik banget bagus ya kayak. Tapi bagus nggak? Iya, bagus. Udah bagus.
Udah standar SNI. Oke. Iya ya. Nah, gua Nah, boleh tuh. orang Kalsel. Iya Jadi juga. gua baru ngerantau di Ini selamat datang. Oke. Selamat datang. Sugeng Rawuh. Sugeng Rawo ya. Nah, gua ya nyeritain dulu nih. Oke. Tentang legenda kembar itu. Iya. Jadi Kayak apa pada nih? awalnya alun-alun merupakan tempat berlatih perang. Jadi awalnya tuh alun-alun itu buat prajurit yang berlatih gitu, kayak buat perang, buat kerajaan gitu kan ya. Nah, itu juga buat pusat perdagangan rakyat juga, kayak hiburan seperti rampokan macan, Oh, kayak acara yang apa ya, kayak Hmm. buat apa itu, harimau dilepasin harimau gitu, jadi dikelilingin sama prajurit gitu. sekarang masih nggak? Enggak lah, Wah, kalau kan sekarang awalnya. masih kayaknya banyak orang yang ini ya kena korbannya di sana ya. Enggak juga. Kalau dilihat-lihat harimau mungkin ini ya, nggak mungkin juga gitu sekarang. Iya, udah Karena jadi kota. Apa? Jinora. Jinora, Esan. Kok ngomongin gitu? Ini kan Kenapa ya nih jalan gitu. lagu? Jadi kan itu selain jadi para prajurit ya buat para prajurit. Nah, mereka kayak itu bisa juga buat kayak apa ya? Dua beringin kembar itu sebagai keyakinan mereka buat mencari berkah dan meminta perlindungan dari serangan musuh gitu-gitu. Oh, Nah, makanya ada mitos-mitos seperti itu kan. jadi gara-gara emang sejarahnya kayak gitu ya. Ya Sekarang ke bawah. betul. Mitos nih kayak makin kuat nih kayak karena percayaan bahwa ada jimat tolak bala untuk mengusir musuh. Konon katanya tentara Wih, konon kolonial, katanya. konon tentara kolonial yang melewati kedua pohon beringin itu akan kehilangan kekuatannya gitu. Katanya, Gitu. mitosnya gitu. Iya, iya. Nah, sekarang kita nih udah ngumpulin Iya. beberapa mitos-mitos buat mitos-mitos tentang pohon beringin ini. Oke, jadi untuk mitos yang populer nih, mungkin populernya bukan di kalangan orang Jogja doang sih ya. Mungkin Apa tuh? bisa dari wisatawan-wisatawan Oh, gitu turis yang gitu ya. datang. Ya, yang turis-turis gitu. Iya, banyak turis juga situ ya. Iya. Iya pastilah Jadi Jogja. di dua beringin kembar ini, nah di sekitaran situ ada orang yang membuka jasa menyewa Jasa titip. wah membuka jasa menyewakan ya selembar kain yang ditujukan untuk menutup mata kita. Nah, jadi mitos yang berada di dua beringin kembar ini yang disebut masangin ya. Masangin. Kalau Masangin. iya masangin. Jadi Masuk angin. masangin itu kita nih dari pinggir ya pokoknya selurusan dengan dua Dua pohon kembar. pohon beringin kembar nih. Nah, kita ditutup matanya dan kita suruh jalan Di antara itu ya. dan harus bisa melewati dua beringin kembar ini
apabila kalau ingin hajat atau keinginan kita itu dikabulin gitu mitos yang beredar. Oh, Jadi Gitu. pakai kain, terus disuruh dia tuh jalan ya ke pin depan matanya. Iya, ditutup matanya. Nah, ada juga nih mitos yang lainnya gue denger, gue lihat di artikel gitu kan. Jadi ada apa tuh? mitos kisah pernikahan. Nah, tradisi masangin Oh, di juga nih. keraton. Ternyata sudah Oh, berarti dikenal masih sejak kayak sebelumnya ya? jadi sudah dikenal sejak Sri Sultan Hamengkubuwono pertama berkuasa. Nah, sejak Lama juga. saat sang putri mendapatkan pinangan dari seorang laki-laki. Nah, tapi putri kada enggak enggak terlalu suka gitu sama caranya. Nah, dijodohin. Heeh. Tapi akhirnya dia ngajuin satu tantangan bagi siapapun yang minang dia. Kayak tantangannya tuh berjalan dengan mata tertutup melewati pohon beringin kembar hingga sampai ke pendopo gitu, ngelewatin beringin kembar itu di antara 2 pohon itu. Oh, Nah, jadi awal silsilah dari masangin itu dari ini ya, apa, challenge lah untuk challenge. orang yang ingin meminang si putri ini, Hmm. putri kerajaan Iya, ini gitu ya. iya betul. Nah, kan tapi itu, tapi nggak ada yang bisanya gitu, nggak ada yang berhasil buat buat ngelewatin itu. Nah, iya itu tuh. Nah, Tuh, kata kenapa itu? Kalau kalau boleh tahu kenapa gitu? Atau ada trik atau caranya gitu buat berhasil gitu? triknya kata Sultan berkata, eee, siapapun yang bisa melewati tantangan tersebut harus punya hati yang tulus gitu, hati yang bersih. Jadi Wah, nggak kalau kalau punya hati jahat nggak bakalan bisa ngelewatin itu kalau dengan mata Ya berarti jadi lu Ram kagak bisa Ram, berarti Ram nih. itu emang nggak bisa gitu. Jadi jadi itu asal-usul mitos masangin yang dipercaya ya sama masyarakat. Iya. Iya. Kalau Jadi lu Ram kalau pernah dengar atau lihat di artikel-artikel gitu? ya sama sih kayaknya. Kayak dipercaya ngedatangin berkah gitu. Oh, heeh. Ya, lingkungan keraton tradisi masangin ini memang dipercaya sebagai ajang dapetin berkah kan, kayak ya sebelumnya itu. Iya iya iya. Iya, ujung-ujungnya ya pasti ini ya, kayak buat, apa sih, Iya, ngabulin hajat ngabulin orang ya. ya permintaan iya kita lah. permintaan. Cuma Iya ada iya iya. juga nih hal yang harus dilakukan sebelum melakukan masangin. Apa itu? Kenapa? Apa tuh kalau boleh Biasanya tahu? abdi dalam tuh kayak keluarga keraton Mhm. puasa bicara semalam suntuk Mmm, malam satu subuh ambil melilingin keraton hingga alun-alun. Jadi siapapun yang berhasil melakukan puasa dan masangin ini, mitosnya akan mendapatkan berkah atau keinginan terwujud. jadi, ini ya, kayak kita harus puasa bicara dulu gitu, kayak nggak boleh ngomong gitu ya? Ya, Syaratnya seperti itu, buat, apa ya, jadi ngabulin keinginan kita. seharusnya sih kalau ngikutin challenge yang tutup mata itu, harusnya mereka puasa semalam dulu, Waduh, Aduh, satu suro itu. double. ini kayak harus Nah, satu gunanya suro tuh, gitu ya? ya gunanya Iya. tuh biar hati kita tuh bersih. Jadi nggak ada niat jahat dalam Oh, hatinya. Nggak juga sih kalau puasa, tapi niatnya juga gitu, sama aja. Kan Iya harus juga sih, cuma
Biasanya kan orang kalau puasa niatnya pasti baik kan. Enggak juga. Kan ada usaha dulu. Ya lu doang berarti Itu itu mah Mat. itu mah Lu doang Mat itu berarti. Gak usah ngajak-ngajak Mat. Nah, Ya siapa tahu puasanya niatnya diet. ya elah. Ya. puasanya pada malam 1 suro juga. Jadi kan memang benar. Oke. Terus Apalagi nih? kalau apa konon katanya kalau kita lihat dari apa garis lurus nih ya di Jogja itu dari laut selatan alun-alun terus dengan Gunung Merapi itu bergaris lurus nih. Sejajar ya gitu. Sejajar katanya. Ini geografi nih. Konon katanya begitu. Oh gitu. Jadi ya Tahu. jadi ada kepercayaan juga nih kalau di antara dua beringin kembar ini ada gerbang Ratu Laut Selatan. Oh. Gitu. Jadi ada hubungannya gitu sama Ratu Laut Selatan ya. Ini Iya. Nyi Roro Kidul ya. Kayak portal gitu. Iya, kayak portal gitu ininya. Jadi ada sangkut dua pohon kembar ini sama Ratu Laut Selatan. Konon katanya sih kayak gitu ya. Cuman kan Waduh. kita Di sakral juga ya. Iya, sakral juga. Mungkin gimana ya itu ya. Tapi bisa nggak sih ini kita nyoba gitu ke apa ya, pengen ke Laut Selatan gitu. Buat portal lah gitu. Ya, langsung gitu. Pengen gitu. Wah, udah pagi aja kan gak kerasa gitu. Waduh, udah pagi aja nih. Astaga. Tapi mungkin kalau kita mau ke portal itu nggak harus lewat itu. Karena gue tahu jalannya. Maksudnya? Ya, jadi gini. Kalian tinggal pakai baju hijau aja kan ke Laut Selatan. Oh iya sempat ada apa mitos-mitos gitu juga kalau pakai baju hijau. Mitosnya ada juga, tapi itu mitosnya beda lagi ya tempatnya. Sampai dilarang juga kan? Iya dilarang. Nih, gue hijau nih. Mungkin Rama bisa nyoba ya nanti ya Ram. Bisa Ram ntar ini apa sih collab sama Ratu Nyi Roro Kidul. Waduh. Podcast. Tapi itu semua kan mitos ya. Mitos. Nggak tahu kebenarannya, tapi ya udahlah gitu. Ada mungkin tetap ada beberapa orang yang percaya dan ya kembali lagi ke dirinya sendirilah. Ini cuma tempat sakral ya, harus hormat juga lagi ya. Iya. Jangan kita seenaknya lah. Ya kan kita juga hidup di dunia kan ya berdampingan lah sama makhluk-makhluk seperti itu. Jadi kita kita harus mengerti lah. Betul. Mungkin segitu aja ya kayak pembahasan kita kali ini. Iya nih. Udah merinding wih. Udah berapa menit pengen banget sih nyeritain semua legenda-legenda yang ada di Jogja. Cuman lu udah pernah belum? Waduh, banyak banget. Apanya? Udah pernah apa? Ke pohon kembar. Udah. Gua udah pernah. Gua udah pernah. Udah. Nah, lu pernah? Udah pernah gua. Lu pernah, Ram? Enggak pernah. Gua bapiat. Nah, ngomong-ngomong, lu kan nggak pernah ke Jogja tuh. Nah, tempat di Jogja yang pengen lu datengin tuh apa sih? Kayak di mana gitu? Jogja sih pastinya. Borobudur itu Jogja bukan? Mas daerah Magelang sih. Ini sih candi-candi. Kan Jogja kan tempatnya banyak candi gitu kan. Iya. Lebih ke ini ya kayak bangunan struktur gitu. Iya, arkeolog. Gue suka bangunan-bangunan gitu. Tapi kan sehabis lu ngedenger legenda-legenda
di dua gunung lagi. Di dua Pohon. pohon kembar ini ya pasti ada timbul lah keinginan dan penasaran gitu pengen Nyoba. mengunjungi gitu. mengunjungi. Pengen sih, cuman ntar pengen tutup ini dulu lah. Pas simulasi dulu. Ntar nanam pohon dulu 2. Yang bisa nggak ya? Nutup mata gitu. Lewatin. Iya, tiap hari ntar takutnya rugi. Itu kan jasa kan. Kita kan bayar dulu kan. Kalau enggak Bawa sendiri. Kalau enggak Iya, bisa dari rumah udah nutup mata lu nya. Katanya sih gitu. Waduh. Jauh ini ya. Tapi bisa nggak bawa itu? Bawa kain sendiri ya? Bisa. Copot aja baju lu. Bisa bawa kain sendiri. Cuman ntar pas dijegat lagi. Selengkat. Aduh. Ya mungkin segitu aja sih obrolan kita kali ini ya, kayak bahasan kita hari ini gitu. Mungkin itu aja. Gua Mats. Gua Vinci atau Rama. Gua Bagus. Bagus. Ya, kita tutup podcast kita kali ini. Ya. Oke. Bye. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya mungkin. Iya, WhatsApp Bis atau WhatsApp Mystery. Bye. Bye. Bye.